Legenda. Mitos. Pantun. Nah, yang berisi mitos pantun itu apa sebatas cuman pantun atau mitos saja? Harus ada apa? Harus ada makna. Jadi tidak boleh sejarah lisan yang sembarangan. Oke. Bisa kita mulai materinya? Ini ya capaian pembelajaran kita. Pada fase ini siswa dapat mengetahui nilai dan norma serta memahami bahwa sosialisasi antar masyarakat penting dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Betul ya? Kita tuh nggak mungkin bisa hidup sendiri di dunia ini. Siapa di sini yang bisa hidup sendiri di dunia? Nggak ada kan? Pasti membutuhkan orang lain. Makanya kita sebagai makhluk sosial harus bersosialisasi dan berhubungan baik dengan sesama. Sudah ada yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ya. Kalian dalam kelas ini sudah pasti menerapkan berteman. Nggak mungkin kan kalian satu kelas ini sama sukunya. Kalian di sini tidak ada yang membeda-bedakan? Ini tujuan pelajaran kita. Siswa dapat mengetahui kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Untuk memperkenalkan kepada siswa sosialisasi apa saja yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengenal nilai dan norma yang ada di masyarakat ya. Yang keempat, siswa dapat mengetahui bagaimana interaksi antar wilayah. Di antara 4 tujuan ini ada yang memiliki pertanyaan? Nah, kalau kalian nggak ada pertanyaan, ibu yang ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu meminta bantuan kepada orang lain? Satu. Coba, Alif dulu. Ya, contohnya? Minta tolong. Pernah mengucapkan terima kasih? Rizky dulu ya. Rizky. Memegangkan HP. Ya, minta tolong memegangkan HP. Bagaimana cara kamu minta tolongnya? Terus ya. Bedanya? Kalau saya meminta bantuan membantu mengangkat barang. Mengangkat barang. Ya. Kalau kamu misalnya sama teman sebaya apa sama orang lain? Bisa teman sama orang lain. Nah, itu kalau sama orang lain sama teman sebaya itu beda kan pasti cara kamu minta tolong. Kalau sama teman sebaya bagaimana cara kamu minta tolong? Tolongin dulu nah, bantu angkat gitu. Tolongin nah. Kalau sama orang lain? Misi boleh minta tolong membantu angkat. Pasti kalau kita sama orang lain pasti kita lebih segan ya, lebih sopan ya kalau ngomong ya. Selanjutnya, apakah kamu pernah berinteraksi dengan orang lain? Biasanya pembahasan apa saja yang kamu bahas? Kan biasanya kita tuh kadang ketemu orang tuh ada yang random dan ketemu orang. Atau teman sebaya juga bisa. Biasanya kalau kita ketemu sama orang random, sama orang teman sebaya tuh pasti beda juga interaksinya. Kalau sama orang random kayak mana? Ada yang suka SKSD?
giat banget ya belajar. Nomor 3, setiap sekolah memiliki aturan sekolahnya sendiri. Contoh dalam berpakaian, coba sebutkan dress code SMP 1 Samarinda dari hari Senin sampai Jumat. Pertama, hari dulu Senin apa? Baju putih. Belakang dulu. Selasa. Baju prestasi. Rabu. Tapi Kamis putih biru. Kalau Jumat olahraga ya. Tapi hari Jumat itu ada 3 ya. Ada Jumat inspiratif, kursi mana? Ambil kursi. Oke, bisa dilanjut ya. Udah semua ya, tadi kita bahas dari dress code hari Senin sampai Jumat. Nah, kalian pernah nggak pernah peraturan itu? Kayak yang Senin harus pakai baju putih, kalian pakai baju pramuka. belum pernah Kak. Ibu sering lihat tuh kalau hari Jumat ya, harusnya jalan santai, harusnya pakai baju olahraga, kalian malah pakai baju pramuka. Ada. Iya, kenapa? Oh iya. Supaya lain kali harus menaati peraturan sekolah. Karena sebelum kalian masuk sekolah, pasti kalian adanya isi peraturan ya. Kalian sudah menaati ya. Oke, bisa dilanjut. Atau mungkin ada pertanyaan? Materi 1, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Sosialisasi adalah proses individu belajar dan menyesuaikan diri
Pak, ini kan ada beberapa gambar ya. Kalian bisa pilih gambarnya dan jelaskan tentang gambar itu. Nanti kita presentasi ya setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Selamat pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan jawaban kami untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Pilihlah salah satu gambar di atas, kemudian jelaskan terkait gambar yang kamu pilih tersebut. Berikan alasan mengapa kamu memilih gambar tersebut. Pada soal nomor 2, kami memilih gambar norma agama. Kami memilih gambar norma agama karena menurut kami norma tersebut sangat penting dalam situasi apapun. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan untuk menata hidup manusia. Ya, presentasi kalian hampir luar biasa. Kelompok kalian banyak bagus. Jadi kita akan merefleksi. Merefleksi diri. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Mantap. Terus ada saran nggak buat pembelajaran kedepannya harus seperti apa? Siapa yang persiapkan ice breaking? Adinaya. Nomor 1.